Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 151, pria berjubah abu-abu misterius. Di dalam garis hidup, itu meluas ke segala arah, tetapi pada akhirnya semua bagian bertemu di satu tempat. Ini adalah area inti dari garis hidup, dan juga tempat garis hidup itu berada. Di sini, mayat menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai, dan bau darah memenuhi setiap sudut, tapi betapapun mendebarkan pemandangan ini, tidak semenakutkan objek di tengah aula. Itu adalah batu berbentuk oval, panjang 10 meter, lebar 7 meter, dan tinggi 5 meter, berwarna merah darah, diukir dengan garis dan mantra, dan mengeluarkan suara dentuman konstan. Jika Anda mengamati dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa itu benar-benar mengalahkan. Ini bukan batu biasa, ini hanya hati yang besar, hati monster, karena manusia, bagaimana mungkin memiliki hati yang sebesar itu? Di luar jantung, ada puluhan orang yang berdiri melingkar, posisi orang-orang ini terjalin dengan baik, seperti formasi bertahan. Dan kekuatan mereka juga sangat kuat, yang terlemah adalah puncak Yuanwu, 6 di antaranya telah memasuki alam Xuanwu, terutama orang kuat, yang sebenarnya memiliki basis kultivasi Xuanwu tingkat 6. Namun, pada saat ini, wajahnya pucat, tangan kirinya menutupi dadanya, darah perlahan mengalir keluar, dan napasnya sangat tidak stabil, meskipun dia berada di tingkat ke-6 Xuanwu. Tampaknya sebagian dari kekuatannya telah hilang. Telah disegel pada saat ini, hanya Xuanwu 5 tingkat kekuatan, dan pemilik resmi Villa Harimau Putih, Murong Yunran. Dan di luar Murong Yunran, ada ratusan orang yang mengelilingi mereka, menghadapi mereka meskipun kekuatan individu dari kelompok orang ini tidak sekuat kelompok Murong Yunran, basis kultivasi mereka tidak lemah, dan kekuatan mereka secara keseluruhan bisa dikatakan sebanding. Di antara kelompok orang ini, pemimpinnya adalah seorang pria yang terlihat mirip dengan Murong Yunluan, tetapi terlihat sedikit lebih tua. Ini adalah kakak laki-laki Murong Yunluan. Basis kultivasi tingkat ke-5 Xuanwu. Selain Murong Yangwan, di antara ratusan orang ini, ada juga orang kuat dari tingkat pertama Xuanwu, tetapi orang ini sangat pendek dan mengenakan jubah abu-abu panjang. Jubah abu-abu itu sangat aneh, tidak hanya menutupi wajahnya sepenuhnya, itu juga diukir dengan pesona, dan garis mantranya jauh lebih dalam dan tidak dapat diprediksi daripada jubah putih Zugi Qingyun, tetapi itu hanya sekilas, rasanya sangat sederhana. Saudaraku, percayalah pada apa yang dikatakan kakak laki-laki. Kakak laki-laki memikirkan Villa Harimau Putihku. Murong Yangwan memegang pedang hitam panjang. Pedang itu berlumuran darah, terlihat bahwa yang menikam Murong Yunran adalah miliknya sendiri kakak. Kamu kentut, garis hidup ini adalah fondasi dari Villa Baihu saya. Jika garis hidup ini hancur, villa itu akan mati. Sekarang kamu ingin menghancurkan garis hidup ini, kamu ingin menghancurkan Villa Baihu saya, dan menjadi pengkhianat. Beraninya kamu mengatakannya sangat megah. Batuk, batuk. Suara kacau Murong Yun sangat bersemangat, ketika kata-kata itu sampai pada intinya, dia memuntahkan seteguk darah, dan ada lagi semburan terengah-engah dan batuk yang keras, itu adalah benar-benar menusuk hati, menunjukkan bahwa dia terluka parah. Saudaraku, jangan keras kepala. Anda harus tahu bahwa Baihu Mountain Villa hari ini hanyalah rak kosong. Sudah lama kehilangan masa kejayaannya ketika leluhur masih hidup. Bahkan tidak sebagus sekte kelas 1 di Qingzhou. Sekte kelas 2 yang seperti limbah berdampingan, dan kekuatan apapun yang muncul secara acak dapat menghancurkan Villa Harimau Putih saya. Apa gunanya menjaga Villa Harimau Putih seperti itu? Memasuki Jedi, kamu akan mendapatkan semua yang nenek moyangmu dapatkan saat itu. Penguasa seluruh benua Kyushu, kata Murong Yangwan. Kamu berbicara omong kosong. Pada awalnya,
Para leluhur dengan jelas meninggalkan pesan bahwa rahasia Jedi tidak dapat direproduksi. Jika tidak, dunia akan kacau balau. Garis kehidupan ini tidak dapat dipindahkan. Jika suatu hari rusak, dalam radius ribuan mil, itu akan hancur dalam sekejap. Seluruh Qingzhou membakar semua makhluk hidup menjadi arang akan menghancurkan daratan Kyushu. Murong Yunran menunjuk jarinya ke atas. Dan di dinding batu kuno, memang ada bagian seperti itu ditulis, dalam dan kuat, seolah-olah dia telah menulisnya dengan jari-jarinya, tetapi setiap pukulan panjangnya beberapa meter dan kedalaman 1 meter, dan kekuatannya menakutkan. Perhatikan baik-baik, ini adalah instruksi leluhur-leluhur, yang juga merupakan alasan mengapa leluhur menjaga tempat ini. Jika kamu berani pindah ke sini, leluhur pasti akan muncul kembali, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Murong Yun jalan yang diperingatkan. Murong Yun Luan, jangan khawatir, leluhurmu Murong Xiayao tidak lagi hidup, kalau tidak dia tidak akan muncul setelah keributan seperti itu di Villa Harimau Putih. Tidak akan menghancurkannya, saya dapat menjaga Villa Harimau Putih Anda, dan saya dapat mencegah orang-orang Qingzhou dibakar. Pada saat ini, perubahan dan suara aneh datang dari jubah abu-abu. Siapa kamu? Apakah kamu yang menyihir kerumunan dan menipu kakak laki-lakiku untuk melakukan hal yang memberontak? Murong Yun sangat marah, mengangkat tangannya, dan energi yang mendalam di sekelilingnya memadat, dan seluruh garis hidup bergetar hebat, seolah-olah sebuah gunung besar jatuh dari langit dan akan menghancurkan segalanya. Kekuatan semacam itu begitu kuat sehingga hampir semua orang kuat di alam Yuanwu dikejutkan berulang kali, dan bahkan orang kuat di alam Xuanwu tidak dapat menahannya. Tapi itu adalah serangan seperti itu, tetapi pria berjubah abu-abu itu bahkan tidak bergerak, seolah-olah dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia dapat menahan serangan itu. Boom, tiba-tiba, sesosok melintas. Murong Yang Wan berdiri di depan pria berjubah abu-abu seperti hantu, dan dia meninju langit, yang juga meledak dengan kekuatan yang mencengangkan, dan bahkan menangkal telapak tangan Murong Yun yang kacau. Riak yang kuat melonjak di udara, dan raungan besar menyebar kemana-mana, menyebabkan seluruh darah kehidupan mendidih. Jika bukan karena dua penguasa alam Xuanwu, yang menggunakan paksaan masing-masing untuk mengimbangi riak, saya khawatir semua orang-orang Yuanwu yang hadir akan terkejut. Para master alam akan terkejut sampai mati oleh riak ini. Dan ini adalah hal yang menakutkan tentang mereka yang kuat di alam Xuanwu. Setiap kali mereka menembus level di alam Xuanwu, mereka akan mendapatkan kekuatan melawan langit. Konfrontasi antara dua tuan dengan kekuatan tingkat kelima dari Xuanwu memang cukup kuat untuk mengguncang dunia. Saudaraku, bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada Tuan? Tuan adalah bangsawan dari Villa Macan Putih saya. Dia membantu kami, teriak Murong Yang Wan dengan marah. Kentut, dia orang luar, bagaimana dia bisa memikirkan Villa Harimau Putih saya? Dia jelas datang ke sini untuk rahasia Jedi, dan orang ini memiliki motif tersembunyi. Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-katanya? Murong Yunluan bahkan lebih marah dan gemetar. Karena pria berjubah abu-abu itulah yang membuat saudara-saudaranya saling bermusuhan dan menyebabkan kekacauan di Villa Baihu. Alasan mengapa kekuatannya disegel dari tingkat ke-6 Xuanwu ke tingkat ke-5 Xuanwu juga karena pedang hitam di tangan Murong Yang Wan, dan pedang hitam itu juga dianugerahkan oleh pria berjubah abu-abu. Bab 152 keduanya kalah. Kamu benar. Aku memang datang ke sini untuk rahasia Jedi, tapi aku tidak akan menikmatinya sendirian, tapi membaginya denganmu. Selain itu, aku juga mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkan orang Qingzhou menderita. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan melakukannya. Tidak ada cara lain. Murong Yang Wan, berhentilah berbicara omong kosong dan lakukanlah. Pria berjubah abu-abu itu berkata dengan ringan. Saudaraku, jika kamu melepaskanku,
Jika kamu tidak membiarkanku pergi, jangan salahkan kakak karena kejam. Murong Yangwan mengertakkan gigi, matanya berkedip, terlihat bahwa dia belum kejam. Kamu pengkhianat, jangan munafik. Bahkan pelindung keenam dibunuh olehmu, dan sekarang kamu masih berpura-pura di sini. 5 pelindung harimau putih. Semua elit di villa, ikuti aku untuk membunuh semua pengkhianat ini. Marah, dia berteriak keras, dan energi yang dalam di tubuhnya melonjak ke langit. Pada saat yang sama, 5 ahli di alam Xuanwu di belakangnya, serta puluhan ahli di puncak Yuanwu, semuanya melepaskan kekuatan dari tubuh mereka secara bersamaan. Kekuatan tirani memadat di udara, membentuk sekelompok lusinan badak besar. Meskipun badak ini semuanya dibentuk oleh kondensasi Yuanli dan Xuanli, mereka nyata dan hidup. Yang paling penting adalah tubuh mereka memancarkan lapisan cahaya, yang menyelimuti Murong Yunluan dan yang lainnya, memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan dan tak terbendung. Aum! Tiba-tiba, kelompok badak ini meraung seperti harimau. Mereka melangkah ke udara dan mulai bergegas menuju sekitarnya. Dengan setiap langkah, segala sesuatu di sekitar mereka akan bergetar, seolah-olah mereka bisa menghancurkan segalanya. Datar semua. Ini memang formasi besar dengan serangan dan pertahanan. Formasi kuat semacam ini setara dengan serangan kekuatan penuh oleh Master Lapis ke-6 Xuanwu, dan kekuatannya sangat menakutkan. Saudaraku, setelah itu kamu akan tahu bahwa aku benar-benar memikirkan villa harimau putihku, dan apa yang kulakukan benar. Murong Yangwan mengerutkan kening, lalu berteriak, siapkan formasi. Melihat suara ini jatuh, dengan dia sebagai pemimpin, Yuan Li dari ratusan orang melonjak dengan liar, dan Yuan Li bergolak seperti gelombang yang mengejutkan, melonjak di udara, gelombang demi gelombang, mengepung kelompok badak. Berubah menjadi serigala ganas pada akhirnya. Ada begitu banyak serigala jahat sehingga jumlahnya hampir tak terhitung, dan mereka sudah bertarung dengan badak. Meskipun kekuatan serigala lapar tidak sekuat badak, jumlahnya terlalu menakutkan. Keduanya saling terkait, dan mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Mereka mulai bertabrakan di tempat. Raungan yang menusuk telinga bergema terus-menerus, dan riak tirani mengamuk di sini. Bumi yang bergetar seperti gempa bumi, dan bahkan dinding batu yang dibangun khusus, ada juga retakan kecil. Dampak semacam ini benar-benar terlalu kuat, dan konfrontasi ini benar-benar menakutkan. Hal yang paling menakutkan adalah karena formasi, energi yang dalam dan energi asal dari kedua belah pihak sangat cukup, yang membuat konfrontasi super ini berlangsung lama. Waktu. Tapi sekuat apapun latar belakangnya, pada akhirnya akan habis. Ketika dua formasi tirani ini bertabrakan selama beberapa jam, hampir semua orang di alam Yuanwu jatuh. Semuanya terkuras, bahkan tidak ada jejak yang tersisa, tergeletak di atas tanah seperti orang sekarat, tidak bergerak. Hanya Murong Yunluan dan 5 penjaga di belakangnya yang masih mendukung. Adapun Murong Yangwan, bahkan lebih buruk. Di antara ratusan orangnya, satu-satunya yang masih berdiri hanyalah dia dan pria berjubah abu-abu itu. Pria berjubah abu-abu tidak pernah bergerak, tetapi hanya mengamati semuanya dengan tenang, dan Murong Yangwan memang tidak lemah. Pedang hitam di tangannya terus-menerus memancarkan kekuatan aneh, yang dimasukkan ke dalam tubuhnya lapis demi lapis. Untuk melawan 6 tanpa kehilangan angin. Pengkhianat, bahkan jika aku menggunakan umurku hari ini, aku akan membunuh kalian berdua. Tiba-tiba, Murong Yun berteriak keras, dan energi yang dalam di tubuhnya melonjak seperti air pasang, melonjak seperti letusan gunung berapi, kekuatannya langsung menjadi beberapa kali lebih kuat. Dan 5 penjaga di belakangnya juga terpengaruh oleh keinginannya, mencurahkan semua energi yang sangat dalam di tubuh mereka dan melemparkan mereka ke dalam formasi ini, untuk menghancurkan Murong Yangwan dan pria berjubah abu-abu dengan satu pukulan. Keenam Master Xuanwu menyerang dengan seluruh kekuatan mereka,
membentuk badak besar di udara. Kekuatan semacam itu tidak kalah kuat dari puluhan badak sebelumnya, dan bahkan melampaui itu. Saudaraku, jangan salahkan kakak karena kejam. Murong Yangwan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan pedang panjang hitam itu berubah menjadi beberapa garis kabut hitam, dan kabut hitam itu menembus lengan kanannya seperti ular kecil. Kekuatan yang kuat mengembun. Pukulan ke langit. Tiba-tiba, Murong Yangwan meninju tiba-tiba, tanpa kondensasi gas, tapi kekuatan semacam itu tak terbendung, seolah-olah itu benar-benar bisa menembus langit. Boom! Dan setelah pukulan seperti itu bertabrakan dengan badak hitam besar, itu segera berubah menjadi pusaran hitam yang menakutkan, karena kedua belah pihak telah meninju dengan sekuat tenaga, tanpa reservasi, jadi ketika pusaran hitam menyapu, tidak ada yang bisa menolak. Pusaran kekuatan yang dalam tersapu, seperti akhir dunia, semua orang kuat di alam Yuanwu memuntahkan darah, dan banyak orang terpana oleh keterkejutannya. Kekuatan seperti itu memang di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Namun, setelah pusaran kekuatan yang dalam berakhir, orang-orang menemukan bahwa semua orang masih hidup dan sehat. Meskipun mereka semua menderita beberapa luka, tidak ada yang terbunuh oleh pusaran kekuatan yang dalam yang mengerikan. Dan pada saat ini, orang-orang juga terkejut saat mengetahui bahwa pria berjubah abu-abu itu masih berdiri di sana, dan cahaya merah jambu berkumpul di tangannya, dan segera menghilang. Kamu yang menyelamatkan kami. Murong Yunran tidak percaya. Orang ini jelas memiliki motif tersembunyi dan datang ke sini untuk rahasia Jedi di Villa Harimau Putih. Bagaimana dia bisa menyelamatkan hidup mereka? Aku sudah mengatakan semuanya, ahli ini adalah orang yang baik, dia tidak datang ke sini untuk menyakiti kita, tetapi untuk membantu kita, bantah Murong Yangwan. Kentut, dia membujukmu dan saudara-saudaraku untuk saling membunuh. Sekarang aku telah menderita banyak korban di Villa Harimau Putih, semua berkat dia, namun kamu mengatakan dia memikirkan kita. Marah dan konyol. Pria berjubah abu-abu mengabaikan perselisihan antara dua bersaudara, tetapi berjalan menuju sumber kehidupan selangkah demi selangkah sebelum mencapai sumber kehidupan, dia mulai membentuk formasi, dan formasi berjalan, dan darah kehidupan, yang seperti hati, mulai menyusut. Setelah garis kehidupan menghilang, sebuah lubang hitam besar muncul. Ini bukan lubang hitam sederhana, itu terbentuk dari kondensasi gas, seperti pusaran hitam, berputar perlahan, seolah-olah memiliki kekuatan melahap, membuat orang merinding hanya dengan melihatnya, seolah-olah selama mereka memasukinya, mereka tidak akan pernah mati lagi, tidak dapat keluar, hidup dan mati dipisahkan mulai sekarang. Tapi itu adalah lubang hitam yang menakutkan dan aneh. Bukan saja pria berjubah abu-abu itu tidak takut, tapi diam-diam dia senang karenanya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia memang bisa merasakan keadaan gembira itu dari wajahnya. Tubuh. Dia berjalan menuju lubang hitam, tetapi ketika dia sampai di pintu masuk lubang, dia berhenti, menoleh sedikit, menatap Murong Yan dan berkata, "Saudaramu benar, rahasia jadi ini sangat menakjubkan, bagaimana mungkin saya membaginya dengan Anda?" Bab 153 Peti Kristal Kuno. Kamu berbohong padaku, kamu. PFFT. Murong Yangwan meledak dalam kemarahan, memuntahkan seteguk upaya yang melelahkan, dan kemudian berbaring tanpa daya di tanah. Meskipun tubuhnya terengah-engah, dia tidak melakukannya. Kekuatan untuk bangun, terlihat bahwa dia sangat marah. Adapun situasi ini, Murong Yunluan perlahan menutup matanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan dan kesedihan, meskipun kakak tertuanya yang menyebabkan kejadian ini, tetapi dia juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan. Yang harus disalahkan hanya karena dia terlalu mempercayai kakak laki-lakinya, meninggalkan banyak kekuatan di tangan Murong Yangwan, dan berlatih dalam pengasingan sepanjang hari, tidak peduli dengan urusan dunia. Jika tidak, bahkan jika Murong Yangwan digunakan oleh seseorang,
tidak mungkin menyebabkan kerugian sebesar itu. Bagaimanapun, kali ini, Villa Harimau Putih terluka parah, dan garis hidupnya telah terputus. Itu benar-benar dipertaruhkan. Dia tidak percaya bahwa pria berjubah abu-abu ini dapat mempertahankan Villa Harimau Putih, apalagi dia akan melakukannya. Rumble gemuruh, tapi saat ini, suara gemetar datang dari dalam lubang hitam yang aneh. Suara ini sangat aneh, seolah-olah datang dari arah yang sangat jauh, tetapi hanya dengan mendengar suara ini membuat orang sangat terganggu. Sepertinya itu semacam benda mengerikan akan segera lahir. Hahaha, hanya karena kamu juga ingin mendapatkan semua yang dimiliki nenek moyangmu? Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan dan kualifikasi? Murong Yun tertawa terbahak-bahak, dia sudah putus asa sekarang, dia sangat percaya pada kata-kata yang ditinggalkan oleh leluhurnya, dia tahu bahwa mereka semua akan mati di sini hari ini, dan seluruh Qingzhou dan bahkan daratan akan berada dalam bencana. Namun, pria berjubah abu-abu itu hanya mendengus dingin, dan melompat ke dalam lubang hitam aneh dengan suara mendesing, dan hal yang paling aneh adalah bahwa tak lama setelah pria berjubah abu-abu itu masuk, suara gemuruh yang mengerikan itu berangsur-angsur menjadi tenang. Sampai hilang sama sekali. Yang paling penting adalah lubang hitam aneh itu secara bertahap menyusut, dan sepertinya akan menutup. Garis kehidupan telah dihancurkan, dan Villa Harimau Putih belum musnah. Semuanya, cepatlah masuk ke dalam lubang hitam. Ada Jedi di dalamnya, dan kemungkinan besar kalian akan mendapatkan semua yang Murong Xiayao dapatkan, seseorang tiba-tiba berteriak, dan suara setelah suara itu, semua orang mulai merangkak menuju lubang hitam dengan sekuat tenaga, tetapi mereka sudah kehabisan energi, dan dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar tidak dapat bergerak 1 inci pun. Meskipun lubang hitam sudah dekat, mereka tidak bisa mendekat, yang membuat banyak orang menyesal, ada yang meraung, ada yang menangis, bahkan ada yang tidak memiliki kekuatan untuk mengaum dan menangis. Tat-tat-tat. Pada saat ini, suara langkah kaki tergesa-gesa mendekat terus-menerus, dan kemudian sosok berlari ke arah mereka seperti cahaya, dan akhirnya berdiri di tengah garis hidup, dan itu persis Zhou Feng dan Murong Xinyu. Ayah! Ketika Murong Xinyu melihat Murong Yun berantakan, dia berlari dengan tergesa-gesa dan melemparkan dirinya ke pelukan ayahnya. Di sisi lain, Zhou Feng dengan hati-hati melihat segala sesuatu di sekitarnya, karena melalui percakapan barusan, Zhou Feng juga dapat menyadari bahwa ada karakter yang sangat kuat di sini, tetapi jelas, pada saat ini, karakter tersebut telah pergi. Zhou Feng, cepat masuk ke lubang hitam itu pasti pintu masuk makam kaisar. Ketika tatapan Zhou Feng diarahkan ke lubang hitam, suara merdu Egi terdengar, dan dia sangat bersemangat. Hampir pada saat yang sama ketika Egi membuka mulutnya, Zhou Feng sudah berlari menuju lubang hitam. Lubang hitam menjadi sangat kecil sehingga Zhou Feng tidak bisa masuk sama sekali, jadi dia hanya bisa menyatukan kedua tangannya, dan terjun ke dalam lubang hitam dengan postur naga memasuki laut. Tapi tidak lama setelah Zhou Feng masuk, lubang hitam itu benar-benar tertutup dan menghilang ke dalam darah kehidupan, seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya, tanpa meninggalkan jejak. Saat ini banyak orang yang kecewa, mereka merasa telah melewatkan kesempatan untuk menjadi generasi master. Lagi pula Murong Xiayao saat itu bisa menjadi orang yang begitu kuat karena dia memasuki Jedi dan memperoleh keuntungan yang tidak bisa dijelaskan. Saat ini, banyak orang merasa nyaman, karena mereka merasa bahwa ketika jalur kehidupan dihancurkan, makhluk mengerikan akan dilepaskan, dan White Tiger Villa akan dihancurkan dalam sekejap, dan nyawa mereka secara alami akan hilang. Tetapi saat ini, sepertinya tidak ada hal buruk yang terjadi. Ayah! Murong Xinyu meringkuk di samping Murong Yunluan, air mata mengalir di wajahnya. Xin Yu, siapa bocah itu barusan? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Murong Yunluan masih menatap tempat lubang hitam menghilang,
dengan emosi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Namanya Chu Feng, dan dia adalah spiritualis dunia, tapi dia bukan orang jahat. Jika dia tidak melindungiku sepanjang jalan, aku tidak akan bisa datang ke sini hidup-hidup. Berbicara tentang ini, Murong Xinyu menatap tajam. Tidak jauh dari Murong Yangwan, yang kini menjadi pendosa terbesar di Villa Baihu. Seorang spiritualis dunia. Murong Yunluan berpikir, dia sangat percaya pada apa yang dikatakan leluhurnya Murong Xiayao. Ketika garis hidup dihancurkan, villa dihancurkan, tetapi sekarang garis hidup itu rusak, tetapi villa itu masih utuh. Dia juga meragukan apakah pria berjubah abu-abu yang bergerak, tetapi dia bahkan lebih skeptis bahwa pria berjubah abu-abu yang hanya memiliki tingkat pertama Xuanwu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Chu Feng tampaknya telah memasuki mimpi, segala sesuatu di sekitarnya gelap gulita, dan kekuatan hisap yang besar membimbingnya untuk bergerak maju dengan cepat. Setelah waktu yang tidak diketahui, sinar cahaya yang menyilaukan mekar di depan mata Chu Feng. Pada saat yang sama, kegelapan di sekitarnya mulai memudar. Ketika kakinya mendarat dengan kokoh, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ini seperti sebuah istana, karena sangat mewah, beberapa kali lebih mewah dari jalur kehidupan di atas. Ini hanyalah tempat paling mewah yang pernah dilihat Chu Feng. Ini seperti formasi besar, karena setiap tempat diukir dengan mantra, pesona terhubung, dan cahayanya bersinar, seperti jaring besar, menutupi tempat ini. Ini seperti kuburan, karena di tengah tempat ini terdapat platform tinggi berbentuk lingkaran, dan di tengah platform tinggi tersebut terdapat peti mati kristal kuno yang bersinar. Bab 154 Sisa-sisa alam bela diri surgawi. Peti mati kristal kuno ini transparan. Chu Feng berjalan ke platform tinggi dan dapat dengan jelas melihat seorang lelaki tua terbaring di peti mati kuno. Rambut putih lelaki tua ini seperti salju, wajahnya seperti kertas, tubuhnya kering dan kurus seperti tongkat, tetapi meskipun demikian, dia masih memberi orang rasa penindasan, karena lelaki tua ini adalah seorang seniman bela diri di Heavenly Martial Realm sebelum dia masih hidup. Seorang seniman bela diri di alam bela diri surgawi. Haha, bagus sekali, ayolah, cepat bantu aku menyerap asal-usul orang ini, selama aku menyerap asalnya, aku bisa melangkah ke alam Xuanwu. Saat itu, aku akan transfer kekuatanku ini dia, dengan caramu saat ini, kamu pasti bisa membunuh Gong Luyun itu dengan mudah, bahkan keluarga Xiangguan di kota Zukui, tidak ada yang bisa bersaing denganmu. Suara merdu Egi terdengar, dan dunia spiritualnya yang bersemangat saat ini lanjut melompat liar, gembira seperti anak kecil, karena asal-usul pria kuat di alam Tianwu terlalu menggoda untuknya. Alam bela diri surgawi ternyata adalah sisa-sisa orang kuat di alam bela diri langit. Mungkinkah ini leluhur Villa Harimau Putih, Murong Xiayao yang menguasai cara menyerang terkuat? Kagum, karena penampilannya sangat mirip dengan Murong Xiayao yang legendaris. Siapapun dia, cepat buka peti mati kristal kuno, jangan menunggu spiritualis dunia itu kembali, kalau tidak kamu dan aku akan mati saat itu, Egi mengingatkan dengan penuh semangat. Spiritualis dunia? Mungkinkah orang yang masuk ke sini sebelum saya adalah seorang spiritualis dunia? Chu Feng heran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Egi akan dapat mengetahui identitas pihak lain tanpa melihat orang itu. Tapi itu bisa dimengerti jika dipikir-pikir. Hanya spiritualis dunia yang dapat menembus apa yang disebut garis hidup dan memasuki tempat ini yang dapat melakukannya. Spiritualis dunia di alam Xuanwu, bahkan jika mereka tidak sebaik Zhuge Qingyun, pasti sangat kuat karakter. Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak ragu-ragu. Setelah membuka tutup peti mati kristal kuno, dia pertama-tama memberi hormat kepada ahli alam bela diri surgawi, dan kemudian mulai melahap asalnya. Harus dikatakan bahwa asal-usul orang ini sangat kaya, dan tidak sebanding dengan orang-orang di alam Xuanwu, itu akan membuat Chu Feng merasa sedikit sulit untuk menelannya,
Tetapi untuk menelan semua asal sebelum dunia spiritis bergegas kembali, Chu Feng tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Egi untuk melahapnya. Haha, bagus sekali. Rasa ini benar-benar luar biasa. Basis kultivasi saya akhirnya meningkat lagi. Setelah sekitar setengah jam melahap, Chu Feng akhirnya melahap semua esensi mayat, dan bahkan Egi dia sangat gembira, karena setelah melahap sumbernya, yang paling diuntungkan adalah dia, dan sekarang dia telah melangkah ke tingkat pertama Xuanwu. Tetapi pada saat ini, Chu Feng menemukan dengan takjub bahwa tubuh yang utuh sebelumnya mulai berubah pada saat ini. Tubuh di bawah pakaian putih menyusut dengan cepat, dan darah serta daging dengan cepat menghilang, berputar menjadi tumpukan mayat yang layu, tulang belulang. Ini, bagaimana bisa seperti ini? Chu Feng sangat heran. Dia ingat dengan jelas bahwa melahap sumbernya tidak akan mempengaruhi tubuh itu sendiri. Mengapa tubuh pihak lain berubah dari keadaan lengkap menjadi tulang putih setelah menelan sumbernya kali ini? Bodoh, apa yang diributkan? Alasan mengapa tubuhnya tetap utuh adalah karena fungsi khusus dari peti kristal kuno. Ketika kamu membuka peti kristal kuno, tubuhnya akan berubah secara alami, jelas Egi. Jadi begitu, apakah ini pintu masuk ke makam kaisar? Di mana spiritualis dunia? Kemana dia pergi? Arah, dengan banyak bagian, tidak tahu kemana harus memimpin. Tidak, ini lebih seperti formasi penyegelan di sini, dan ini adalah formasi penyegelan yang sangat kuat. Jika saya tidak salah, orang ini mungkin Murong Xiayao. Dia pasti mendapatkan sesuatu di makam kaisar saat itu, tapi untuk beberapa alasan, dia tidak ingin siapapun membuka makam kaisar lagi, jadi dia menyegelnya. Itu hanya mendengarkan gerakan sebelumnya. Setelah garis kehidupan rusak, formasi penyegelan ini telah terpengaruh. Melihat mantra di sekitarnya, itu harus digunakan oleh spiritualis dunia. Dialah yang menstabilkan formasi penyegelan. Untuk apa yang disebut garis hidup, itu seharusnya hanya kebohongan yang disebarkan oleh Murong Xiayao. Saat itu, dia berencana untuk mengubur dirinya sendiri di sini sejak awal, jadi dia membangun tempat ini saat dia menciptakan White Tiger Villa. Cegah setelah kematiannya, masih ada orang yang datang untuk mengganggu ketenangannya, mungkin ada sesuatu di bawah susunan penyegelan, dan dia tidak ingin ada yang masuk ke dalamnya. Tetapi apapun alasannya, dia harus hidup kembali. Lalu, dia sengaja berpura-pura menghilang saat masih hidup, dan kemudian tanpa ampun menghapus pelaku ketika seseorang datang, untuk mencegah generasi mendatang. Analisis Egi. Tapi meski begitu, mengapa dia tiba-tiba berubah dari seorang pemuda di masa puncak kehidupan menjadi seorang lelaki tua? Jika rumor itu benar, maka dia hidup selama 300 tahun, yang berada di luar batas umur manusia, kan? Feng sangat bingung. Dia pasti mengalami sesuatu, itu sebabnya dia berubah. Makam kaisar tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tidak hanya roh jahat, tetapi juga banyak hal kuat yang menjaganya. Seorang lelaki tua dapat hidup selama ratusan tahun, bahkan ketika tingkat kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, bukan tidak mungkin untuk hidup selama ribuan tahun. Hanya saja yang perlu Anda pikirkan saat ini bukan Murong ini apa alasan perubahan Xiayao. Apakah ada harta yang ditinggalkan oleh Murong Xiayao di sini? Ada. Dua hal yang perlu kamu lakukan saat ini. Yang pertama adalah menghilangkan spiritualis dunia itu. Warisan Murong Xiayao. Tahu bagaimana cara keluar, semuanya akan sia-sia. Egi mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Hanya pada saat inilah Chu Feng menyadari bahwa dia datang ke sini langsung setelah melangkah ke dalam lubang hitam, dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Bab 155, Rahasia Jedi. Tiba-tiba, cahaya abu-abu memancar dari kedalaman lorong tertentu.
Cahaya abu-abu itu sangat aneh, tapi itu semacam kekuatan pesona. Sayang sekali, pria itu ternyata adalah seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu. Setelah melihat cahaya aneh itu, Egy menjadi gugup. Spiritualis dunia berjubah abu-abu. Chou Feng bingung, tapi dia bisa merasakan dari sikap gugup Egy bahwa spiritualis dunia itu tidak sederhana. Chou Feng, kamu tidak boleh ceroboh kali ini. Spiritualis dunia ini sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Zhuge Changqing sekolah Azure Dragon MU, kata Egy dengan sungguh-sungguh. Apa? Lebih kuat dari penatua Zhuge? Chou Feng bahkan lebih terkejut. Itu benar, Master Roh Dunia juga memiliki tingkatan. Mereka akan dibagi menjadi jubah putih, jubah abu-abu, jubah biru, jubah ungu, dan jubah emas sesuai dengan kekuatan-kekuatan untuk mengendalikan pesona. Sekolah Azure Dragon. Jelas seorang spiritualis dunia berjubah putih, belum lagi jubah roh dunia putih yang dia kenakan, kekuatan pesona yang dia kuasai juga berada dalam lingkup jubah putih. Jika persyaratan ketat diperlukan, Anda sekarang. Dia juga bisa dianggap sebagai spiritualis dunia berjubah putih, bahwa dia menggunakan pesona lagi. Apa kekuatan untuk membukanya? Orang itu sangat kuat, dia memahami tempat ini lebih baik darimu, dan tujuannya sangat jelas bahkan sumber asli Murong Xiayao dapat diabaikan, dan buka dulu barang itu. Jika aku tidak salah, itu pasti sesuatu yang lebih menarik daripada asal Murong Xiayao, jadi aku punya ide sekarang, kata Egy. Ide apa? Chou Feng bertanya dengan penuh semangat. Teknik pesonanya lebih unggul darimu, dan dia bisa membuka harta yang tidak bisa kamu buka. Selain itu, karena dia adalah seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu, dia harus berkomunikasi dengan roh dunia, dan kekuatannya pasti tidak lemah. Don jangan anggap enteng. Kamu bersembunyi di peti mati kuno sekarang, dan tunggu sampai dia pergi ke bagian lain untuk membukanya, lalu keluar dan pasang jebakan di sini untuk menekannya. Setelah dia membuka harta karun itu, dia pasti akan datang untuk menyerap milik Murong Xiayao harta karun. Benyuan, ketika saatnya tiba, kamu akan menyerangnya lagi dan merebut semua keuntungannya, Egy mengingatkan. Yah, duduk dan tunggu kelinci menikmati keuntungan menjadi nelayan. Setelah mendengar kata-kata Egy, Chou Feng sangat setuju, karena ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal semacam ini, tetapi efeknya memang sangat bagus. Setelah itu, Chou Feng pertama kali menggunakan penghalang sebagai alat untuk menyembunyikan matanya di luar peti mati kristal kuno, sehingga orang dapat melihat dari luar bahwa tubuh Murong Xiayao masih utuh, tetapi sebenarnya itu hanyalah ilusi. Di luar, itu masih tubuh Murong Xiayao. Dan tepat setelah Chou Feng menyentuh peti mati kristal kuno tadi malam, cahaya abu-abu di kedalaman lorong benar-benar menghilang. Egy mengingatkan Chou Feng bahwa itu pasti spiritualis dunia yang menyelesaikan pembukaan bagian itu, dan sekarang kembali, jadi Chou Feng buru-buru bersembunyi di peti mati kristal kuno. Berbaring di peti mati kristal kuno, Chou Feng agak gugup. Bagaimanapun, Egy telah mengatakan bahwa pencapaian pesona pihak lain bahkan lebih kuat daripada Zhuge Qingyun, dan kekuatan aslinya tidak diketahui. Meskipun sekarang Egy telah melangkah ke alam Xuanwu, dengan bantuannya, Chou Feng bahkan dapat bertarung melawan master tingkat ke-6 Xuanwu, tetapi ketika dia belum memasang jebakan yang dapat menekan lawan yang dikatakan Egy, Chou Feng masih tidak tahu. Tapi setelah suara langkah lembut berlalu dan kemudian secara bertahap menghilang, jantung-gantung Chou Feng akhirnya melepaskan, karena Wild Spiritus tidak menggunakan kekuatan mentalnya, yang menunjukkan bahwa dia benar. Saya sangat percaya diri. Yakin bahwa dialah satu-satunya yang tinggal di pemakaman ini saat ini. Setelah itu,
Chu Feng mulai memasang jebakan di peti mati kristal kuno, dan semakin dia mengatur, semakin dia bisa merasakan perubahan di pemakaman ini. Meskipun tidak ada kejutan di permukaan, perasaan itu seperti kekuatan yang kuat objek akan pulih secara normal. Sial, perasaan ini sangat tidak nyaman. Orang itu tidak akan memecahkan formasi penyegelan ini, membuka pintu masuk makam kaisar, dan melepaskan roh jahat di dalamnya? Chu Feng sedikit gelisah. Karena tempat ini disegel, dia sama sekali tidak tahu di mana pintu keluarnya. Jika dia melepaskan roh jahat, dia tidak tahu harus lari kemana. Dia pasti akan mati. Jangan khawatir, inti dari formasi penyegelan ini ada di sini. Jika dia ingin membuka formasi penyegelan, dia tidak akan menggunakan mantra untuk menstabilkan formasi penyegelan. Bukan sejenis makhluk, tapi seni bela diri yang disegel, yang dia katakan sebelumnya, rahasia Jedi. Egi menjelaskan. Sungguh, itu akan luar biasa. Pada saat ini, Chu Feng sangat bersemangat. Lagi pula, seni bela diri yang dikuasai Murong Xiayao saat itu diturunkan sebagai keajaiban. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan setara dengan mendapatkan kartu truf nyata. Rumbe. Ketika World Spiritist melangkah ke bagian terakhir, seluruh kuburan mulai bergemuruh, seolah-olah sesuatu yang kuat akan segera lahir, tetapi itu sama sekali berbeda dari apa yang dia dengar di jalur kehidupan sebelumnya. Cepat, dia akan selesai. Dugaanku benar. Apa yang dia buka memang metode tersegel. Bahkan jika itu bukan rahasia Jedi, itu tidak akan menjadi keterampilan bela diri yang sederhana. Kalau tidak akan ada menjadi gerakan besar, kata Egi bersemangat. Dan Chu Feng juga sangat bersemangat, dan mulai mempercepat kecepatan pemasangan jebakan. Wu. Dan pada saat ini, raungan harimau datang dari segala arah. Suara itu sangat menusuk telinga dan pasti bisa mengguncang dunia. Itu adalah raungan Raja Binatang Buas yang sebenarnya, yang bisa mengguncang pikiran orang. Jiwa dan membuat orang jauh di lubuk hati, saya merasa takut, bahkan menyerah. Ya Tuhan, suara ini, kamu masih mengatakan bahwa yang dia keluarkan bukanlah roh jahat. Chu Feng berkeringat, karena dia bisa merasakan paksaan benda itu dari raungan itu. Bodoh, berkat fakta bahwa kamu masih seorang spiritualis dunia, kamu bahkan tidak bisa membedakan antara roh jahat dan jiwa. Bisakah nafas roh jahat begitu baik? Ini bukan roh jahat, ini adalah kesempatan besar, karena ini bukan keterampilan bela diri yang sederhana, tetapi keterampilan rahasia. Apakah kamu mengerti keterampilan rahasianya? Egi tampak seperti membenci besi tetapi suaranya sangat bersemangat. Teknik rahasia, apa itu? Mendengar apa yang dikatakan Egi, Chu Feng juga merasa itu tidak mudah, dan buru-buru bertanya. Keterampilan rahasia adalah sarana di atas seni bela diri, dan tidak dapat dibatasi oleh peringkat, karena kekuatannya bervariasi dari orang ke orang, tetapi pasti dapat mengalahkan semua pahlawan. Keterampilan rahasia adalah keterampilan yang memiliki kehidupan, dan tidak dapat dijelaskan di atas kertas. Tidak semua orang bisa menguasainya, karena bukan orang yang mempelajarinya, tetapi memilih masternya. Setelah master meninggal, skill rahasia akan meninggalkan tubuh master, berkeliaran di antara dunia, dan memilih master baru. Singkatnya, teknik rahasia adalah metode yang paling kuat di dunia. Ini langka dan sulit didapat. Ini adalah metode yang dikejar oleh banyak master seni bela diri sepanjang hidup mereka. Tidak heran Murong Xiayao adalah sangat kuat saat itu. Ya, itu akan menjadi teknik rahasia yang legendaris. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.